Chapter 96. Inisiasi, 3. Saya datang ke sebuah restoran steak dengan Evandel. Itu seharusnya restoran terkenal dan seperti yang diharapkan, itu penuh sesak dengan orang. Aku akan membantumu dengan pesananmu. Ah, ya, bisakah kita memiliki 8 steak dengan urutan paling mahal? Iya nih. Pelayan itu memiringkan kepalanya. Evandel dan saya bisa dengan mudah menghabiskan 8 hidangan. 3 untukku, 5 untuk Evandel. 8. Ya, dan semuanya dalam medium tolong. Ya. Setelah memesan, saya perhatikan bahwa pelanggan lain memberi kami penampilan aneh. Meskipun Seoul memiliki banyak orang asing, penampilan Evandel secara alami menarik perhatian orang. Karena alasan ini, saya tidak melepas kacamata hitam saya. Dengan begitu, orang akan berpikir Evandel adalah anak bangsawan barat dan saya adalah penjaga atau pengiringnya. Ini dia, ini steak bawang putih. Petik 2. Pesanan pertama kami keluar, steak disertai dengan bawang putih. Mata Evandel berkilau pada aroma steak yang gurih dan pelapisan selera. Saya memotong steak dalam potongan seukuran gigitan dan memberikannya kepada Evandel. Tangan Evandel gemetar kegirangan saat dia menusuk garpu menjadi satu. Kemudian, sepotong steak memasuki mulutnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Evandel gemetar dengan wajah ekstasi. Setelah itu, tangannya sibuk berpindah-pindah. Aku menatapnya diam-diam, lalu berbicara ketika aku melihat kesempatan. Evandel, apakah kamu pikir kamu bisa tinggal di rumah sendirian selama akhir pekan? Evandel, yang sedang mengunyah sepotong steak, tiba-tiba berhenti. Dia menatapku diam-diam. Dia tidak mengunyah steak di mulutnya dan hanya menatapku dengan garpu di tangan. Untuk beberapa alasan, saya merasa tidak nyaman. Untuk berpikir dia akan berhenti makan. Dia tidak akan menangis, kan? Petik 2. Sebagai gantinya. Saya berbicara sebelum saya bisa mengkonfirmasi kecurigaan saya. Aku akan membelikan banyak mainan untukmu hari ini. Banyak. Ya, banyak. Saya dipenuhi dengan uang, jadi saya berencana membeli apa saja dan semua selama mereka bisa menemaninya. Evandel menatapku, lalu mengangguk dengan wajah setengah merajuk, setengah sedih. Dia berhenti makan steak, ketika dia akan meletakkan garpunya. Berikutnya adalah steak tomahawk. Pelayan itu membawa sepotong daging raksasa. Itu memiliki ukuran luar biasa yang hanya sebesar kepala Evandel. Apa ini? Evandel dengan cepat mendapatkan kembali energinya. Setelah makan di restoran steak, kami pergi ke New World Shopping Mall. Awalnya, saya berencana untuk membawanya ke lantai menjual mainan. Namun, Evandel memusatkan perhatiannya pada tempat yang aneh. Evandel menatap tempat ini diam-diam dan tidak menanggapi saya memanggilnya. Yang menarik perhatiannya adalah toko hewan peliharaan di lantai pertama dan seekor kucing putih duduk di sangkar kaca. Petik 2. Dalam keadaan linglung, Evandel bertukar pandang dengan kucing itu. Saya juga mengalihkan perhatian saya ke toko hewan peliharaan. Diakui, anak kucing putih itu menggemaskan. Kucing, aku segera menghitung ukuran kamar asramaku. Kamar 60 meter persegi dengan 2 kamar. Cukup untuk membesarkan anak dan kucing. Dan juga, saya selalu menginginkan anjing atau kucing juga. Hajin. Setelah menatap kucing itu untuk waktu yang lama, Evandel menarik lengan bajuku. Mudah untuk mengatakan apa niatnya. Saya ingin bermain dengan Hayang. 1. Evandel menunjuk kucing itu dengan jarinya. Dia bahkan memberi nama pada kucing itu. Hayang, maksudmu kucing itu? Petik 2. Tidak. Evandel menjawab dengan senyum cerah. Aku melirik kucing itu. Meong, ketika mata kami bertemu, kucing itu mengangkat ekornya dan mengeong. Saya tidak bisa menahan senyum. Saya berlutut dan mendapatkan pandangan mata Evandel. Petik 2. Tapi Evandel, jika kita membesarkan Hayang, apa yang akan kamu lakukan dengan teman hantumu? Teman-teman hantu. Ya, mereka mungkin bertarung. Petik 2. Ada sekitar 10 hewan yang dibuat Evandel. Evandel tenggelam dalam kata-kata saya, lalu berbicara dengan tegas. Aku akan memastikan mereka tidak bertarung. Sangat. Lalu, berjanjilah. Petik 2. Saya mengangkat kelingking saya. Evandel menggerakkan tangannya dengan kikuk dan berjanji padaku. Saya mengusap pipi Evandel dengan jari-jari saya dan bangkit. Kemudian, saya pergi ke toko hewan peliharaan dan bertanya kepada karyawan itu. Halo, berapa harga kucing itu? 2 hari kemudian, Jumat 5 M, akhir kelas. Sebelum saya membuka pintu dan pergi, saya melihat ke belakang. Hayang, kamu, kenapa kamu menggigit ini? Apakah Anda ingin saya memarahi Anda? Petik 2. Evandel melatih kucing baru kami dengan wajah tegas. Saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk melatih kucing, tetapi kucing itu menelan biaya 6 juta won. Masuk akal untuk memahami beberapa kata manusia. Bahkan, tidak aneh jika bisa bicara. Evandel, aku akan segera kembali, jadi bersenang-senanglah dengan Hayang, oke? Kami tidak bersenang-senang. Evandel mengoreksi saya dengan tatapan tajam. Petik 2. Benar, jangan terlalu banyak memarahinya. Saya sedang pergi.
Evandel tidak memperhatikan saya dan hanya memusatkan perhatiannya pada Hayang. Saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya juga merasa lega. Saya meninggalkan asrama dengan santai. Tujuan pertama saya adalah stasiun Portal Cube. Ke Seoul. Ya, Kadet Kim Ha-jin, dikonfirmasi. Setelah tiba di Seoul, saya mengambil portal yang menghubungkan Seoul ke Torino. Untuk mengambil portal internasional, Anda memerlukan paspor dan bentuk identifikasi. Saya memberi pekerja portal identitas palsu dan paspor palsu, yang keduanya disiapkan oleh mercenari Geronimo. Seperti yang diharapkan dari identifikasi palsu yang dibuat oleh Chameleon Troupe, mereka sangat efektif. Pekerja portal tidak memberi saya pandangan mencurigakan, dan saya berhasil tiba di Italia hanya dalam 30 menit. Menarik. Torino Selatan tampak sangat asing. Itu sudah diduga karena itu adalah negara asing, dan bahkan dalam kenyataannya, Italia adalah negara yang agak istimewa. Alasannya jelas keberadaan mafia. Pemerintah Italia anti-mafia di permukaan tetapi kenyataannya berbeda. Dalam pengaturan saya, mafia Italia bukan sindikat kejahatan terorganisir yang sederhana. Mereka bekerja sama dengan pemerintah jika wabah monster terjadi, dan beberapa keluarga besar mafia beroperasi di depan umum, menyamar sebagai guild. Di satu sisi, mereka adalah pencari kebebasan yang beroperasi di dalam batas hukum. Tentu saja, ada pengecualian setiap saat. Bagaimanapun, mafia membentuk markas mereka di Torino dan Milano, yang jauh dari pemerintah pusat. Tokoh penting dari wilayah ini adalah keluarga Colan dan saudara lelaki dan perempuan Vermun. Keluarga Colan adalah keluarga mafia terbesar di Milano dan Torino, dan saudara laki-laki dan perempuan Vermun adalah tentara elit yang dipersiapkan oleh mereka. Dengan kata lain, saya saat ini sedang dalam perjalanan untuk membunuh anggota keluarga mafia terbesar Italia. Ah, tidak, misi ini bisa datang dari keluarga Colan sendiri. Lagi pula, targetku menggunakan posisinya untuk menodai reputasi keluarga. Magang kecil, sebelah sini. Ketika saya diam-diam pindah ke hotel, seseorang memanggil saya. Suara lesu namun dalam. Aku berbalik ke arah suara itu. Petik 2. Di sana, saya melihat bos. Dia mengangkat tangannya tanpa satupun perubahan dalam ekspresinya, hampir seperti anak kecil yang menunggu lampu lalu lintas berubah. Waktu yang sama, ruang pelatihan seni bela diri Cube. Ah, gelombang aku sangat lelah. Chae Nayun menghembuskan nafas lamban dan jatuh di lantai. Kim Suho, yang sedang berdebat dengannya beberapa saat yang lalu, tidak tahu di mana harus meletakkan matanya. Karena seragam pelatihannya menjadi menempel di kulitnya karena keringat, area payudaranya terlalu disorot. Namun, Chae Nayun tidak memperhatikannya dan melirik ke samping. Yoyonha duduk di dekatnya dan merenung dengan wajah serius. Yoyonha, apa yang kamu lakukan? Aku bahkan pergi keluar dari jalanku untuk menemukanmu mitra sparring. Petik 2. Petik 2. Yoyonha mengalihkan pandangan Chae Nayun, lalu menjawab singkat. Petik 2. Aku hanya memikirkan sesuatu. Saat ini, Yoyonha sedang memikirkan tadi malam. Mengapa Kim Ha-jin bersama anak itu, dan siapa dia? Seorang anak perempuan. Tidak mungkin bagi anak 17 tahun untuk memiliki anak perempuan yang sudah dewasa. Lalu apakah dia keponakannya? Tidak, anak yatim tidak mungkin memiliki masalah. Lalu mungkinkah dia, lolicon? Tidak mungkin, Kim Ha-jin bukan orang seperti itu. Itu tidak terlihat sederhana gelombang apakah itu Shin Jong-hak lagi? Petik 2. Yoyonha tersentak, mendengar Chae Nayun membesarkan Shin Jong-hak. Bagaimana dengan Jong-hak? Tidak ada, aku hanya ingin tahu apakah kamu ditolak. Yoyonha segera mengepalkan giginya. Dia merasa amarah tiba-tiba bangkit dari hatinya. Menyebutkan Shin Jong-hak, dia jengkel karena dia menolak tawarannya untuk belajar bersama. Yoyonha berkata dengan marah. Oh, benar, Nayun, Kim Ha-jin bilang dia tidak menyukaimu lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kamu gila. Oh, benarkah itu? Tiba-tiba, bahkan Kim Suho terlihat tertarik. Yoyonha mengangkat bahu. Tentu saja, dia bilang dia lebih menyukai Rahel sekarang. Anda sudah mendengar desas-desus, bukan? Maksudku, bahkan jika aku adalah dia, aku akan lebih menyukai Rahel daripada Nayun. Petik 2. Apa? Kamu gila. Chae Nayun terangkat. Namun, Yoyonha tidak terintimidasi dan melanjutkan dengan senyum cerah. Aku hanya berkata, itu tidak penting, kan? Kamu bilang kamu tidak suka dia. Petik 2. Petik 2. Chae Nayun kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Lagi pula, memang benar dia mengatakan itu. Petik 2. Chae Nayun menatap Yoyonha sekali, lalu duduk jauh darinya. Yoyonha juga tidak melihatnya. Suasana canggung turun di antara keduanya. Petik 2. Hei, teman-teman, jangan seperti ini. Anda rukun sampai sekarang. Yoyonha, apakah kamu ingin berdebat denganku? Saya akan membantu. Anda datang ke sini untuk berlatih juga, kan? Anda juga, Chae Nayun. Kemana perginya Yi Yonghan? Petik 2. Kim Suho, yang terjebak di antara keduanya, bergumam tak berdaya. Italia, Torino. Saya mengambil sepeda saya di gang sepi.
Bos tampak terkejut oleh sepeda yang muncul entah dari mana, saat dia mengusap wajahnya yang penuh dengan rasa ingin tahu. Saya bertanya padanya. Apakah kamu datang untuk membantu? Tidak, aku tidak akan membantumu. Mengatakan itu, dia naik sepeda saya. Berdiri di sebelahnya, aku memiringkan kepalaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, magang kecil. Saya ingin pergi mengemudi. Petik 2. Petik 2. Aku sedikit tercengang, tetapi aku berdiri di depannya dan meraih gagangnya. Wong, suara mesinnya lembut. Saya meninggalkan gang dan melaju ke jalan. Murid kecil, mari kita berkeliling Torino sekali saja. Kami masih punya banyak waktu. Petik 2. Bos berbisik pelan. Yakin. Saya melakukan apa yang dia katakan. Sama dengan. Pelana kuda, antik. Pelana kuda digunakan oleh kavaleri tanpa nama 500 tahun lalu. Jika Anda duduk di atas sadel ini, Anda akan dapat menangani perjalanan dengan lebih baik. Sama dengan. Mengemudi itu mudah berkat sadel yang saya beli di Clancy Islet. Aku melirik ke belakang ketika aku punya kesempatan. Rambut bos berkibar di tiup angin. Petik 2. Malam ini jam 9, ada pesta persekutuan yang direncanakan di rumah Leolen Torino. Tiba-tiba bos berbicara ketika kami masih mengemudi. Targetmu akan menjadi tuan rumah pesta. Jika Anda tiba sekitar pukul 8.30, ia mungkin sedang mempersiapkan pesta di Taman Mansion. Itu akan menjadi peluang emas untuk seranganmu. Petik 2. Saya hati-hati mendengarkan saran bos. Ada hutan di sebelah mansion, dan di dalam hutan itu ada gereja yang ditinggalkan. Menara gereja itu adalah tempat tinggi yang sempurna untuk menembak sasaran. Petik 2. Mendengar itu, saya langsung menyalakan sistem navigasi sepeda. Saya mencari gereja yang ditinggalkan dekat Leolen Mansion, dan navigasi menghasilkan satu hasil. Saya menetapkan tempat itu sebagai tujuan saya dan memutar pegangannya. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk sampai ke sana. Meskipun jalan menghilang di tengah, sepeda saya melaju melalui hutan tanpa masalah. Seperti yang dikatakan bos, ada sebuah gereja yang dimakamkan di dalam hutan. Saya menghentikan sepeda di dekat gereja. Gereja bobrok itu ditutupi lumut dan tanaman merambat, tetapi memanjat sampai ke menara itu sepertinya akan memberikan pandangan langsung ke mansion. Saya turun dari sepeda dan memeriksa waktu sekarang. Pukul 8.10 PM. Pada saat itu, bos tiba-tiba bertanya. Si magang kecil, bisakah aku melihatmu bekerja? Jawaban saya jelas. Aku merasa tidak nyaman. Petik 2. Tidak perlu. Bos menggerutu dan turun dari sepeda. Dia akan pergi, tetapi tiba-tiba berhenti dan melirik tangan kanan dan kiri saya. Di jari kanan saya ada cincin, dan di pergelangan tangan kiri saya ada gelang obsidian. Pandangannya tertuju pada dua item ini. Petik 2. Oh benar. Tiba-tiba aku ingat, bos menyukai peralatan cantik terlepas dari fungsinya. Itulah kepribadiannya. Saya ingat menulis bahwa dia sangat menyukai benda-benda gemerlap sampai mati. Petik 2. Lalu tiba-tiba, bos mengangkat kepalanya. Mata kami bertemu. Dia menatapku agak iri. Ketika aku balas menatap diam-diam, dia memukul bibirnya dan berbicara. Aksesori apa itu? Mereka terlihat bagus. Petik 2. Itu adalah cincin normal dan gelang normal. Aku baik-baik saja dengan gelang itu, tapi cincin itu. Apakah kamu ingin? Itu tidak untuk dijual. Saya memberikan jawaban tegas. Bos menyipitkan matanya dan menatapku. Aku tidak pernah bilang aku akan membelinya. Saya memiliki banyak item yang lebih cantik daripada cincin di brankas saya. Misalnya, Raja Persia Darius. Aku cemburu. Saya memotongnya dan melompat ke puncak menara gereja. Ketika saya terbiasa dengan parkour, gerakan saya lancar dan gesit bahkan di mata saya. Saya melihat ke bawah dari atas menara. Bos memelototiku dengan tatapan yang agak tidak senang. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Aku berencana untuk melakukannya. Baru kemudian dia berbalik dan pergi. Saya memeriksa waktu dengan jam tangan pintar saya. Jam 8:30 malam. Lalu, aku mengintip ke mansion menggunakan mata 1000 mil. Itu sekitar 1 kilometer jauhnya, jarak yang bisa ditempuh sebagian besar pahlawan dalam 30-40 detik. Dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk bereaksi terhadap pembunuhan dan mencari tahu lokasi saya memperkirakan bahwa saya memiliki waktu sekitar 1 menit. Dengan kata lain, saya harus melarikan diri dalam 1 menit. Petik 2. Aku menarik napas panjang dan mengeluarkan Desert Eagle. Bersatu dengan kekuatan sihir stigma dan aether, Desert Eagle berubah menjadi senapan sniper anti-material yang ganas. Pindai. Sistem konsolidasi acak diaktifkan 3 kali. Pertama di Desert Eagle, lalu aether, lalu My Bullet. Angka yang saya dapat adalah 25, 31, dan 22. Petik 2. Keberuntungan hari ini tidak sebagus itu, ya. Bahkan dengan sedikit keberuntungan, saya menggunakan peluru yang dimodifikasi. Untuk menghapus bukti yang akan tertinggal di mayat, saya menambahkan properti ke peluru yang membuatnya menguap setelah penetrasi. Karena saya juga berencana untuk menggunakan sejumlah besar kekuatan sihir stigma, 1 peluru harus bisa menyelesaikan pekerjaan.
Jam 9 kurang 25 malam. Aku menutupi wajahku dengan topeng yang kubawa dan mengintip ke mansion yang jauh dengan mata 1000 mil. Semua jenis persiapan dilakukan di kebun, pelayan, botol sampanye, makanan, musik. Di antara mereka adalah target saya. Petik 2. Aku menahan napas dan mengangkat senjataku. Saya memeriksa wajah target saya dari jarak 1 kilometer. Targetnya adalah seorang pria Kaukasia dengan janggut tampan dan garis wajah yang jelas. Saat ini, dia berteriak pada sekelompok pelayan. Andiamo, una mossa veloce, bak. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Tetapi saya harus membunuhnya sebelum pesta persekutuan dimulai dan jumlah mata yang menonton bertambah. Saya menempatkan sosok pria itu di mata saya dan meletakkan jari saya di pelatuk. 1. Hayang berarti putih.